Kemarin pemirsa Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung datang ke penanganan korban bencana di Pulau Sumatera Barat. Di Pulau Sumatera khususnya di Sumatera Barat. Jadi pemirsa Presiden berjanji akan bertindak cepat untuk memulihkan wilayah terdampak bencana. Apa saja yang jadi fokus? Saat ini sudah tersambung bersama kami ada Bupati Agam Beni Warlis melalui sambungan Zoom. Pak Beni, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Beni, jadi setelah Presiden Prabowo tiba di sana kemarin datang ke pengungsian, ada bantuan apa nanti yang akan diberikan dari Presiden untuk masyarakat, Pak? Ya, Bapak Presiden sudah menyampaikan dengan kedatangan Presiden masyarakat cukup gembira, cukup senang ya, karena Bapak Presiden menjamin itu bahwa kebutuhan-kebutuhan masyarakat nanti akan dipenuhi oleh Bapak Presiden. Apa infrastruktur rumah-rumah yang rusak, rusak berat dan semuanya ini akan dibangun dalam hunian sementara. Jadi fokus kemarin itu Bapak Presiden meninjau langsung pembangunan huntara yang ada di Kabupaten Agam. Jadi masyarakat sekarang yang dalam pengungsian itu mereka akan segera nanti menempati huntara yang telah disiapkan dan kemarin dilihat langsung oleh Bapak Presiden. Jadi ini sangat luar biasa. Kemudian juga infrastruktur jalan ya, jembatan yang rusak ini sudah mulai. Hari ini sudah mulai, Pak. Jembatan Bedinya juga sudah. Jadi daerah-daerah yang terisolir sudah semakin berkurang, kecuali memang yang parah sekali. Itulah di Malala itu yang hari ini saya mau ke sana nih, perjalanan menuju ke sana. Ini memang sedang dikerjakan dan mudah-mudahan ini bisa juga secepat mungkin bisa selesai. Setelah lembaga selesai, eh, kita akan fokus lagi barangkali dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah di Malala. Itu Mbak. Baik, Pak Bupati, jadi targetnya kapan Huntara ini nanti bisa selesai dan bisa ditempati? Oh, Untara ini paling lama itu 1 bulan, mungkin dalam 15 hari sudah bisa ditempati. Kalau saya kemarin bicara dengan ya yang mengerjakan di TNI ini segera karena uh, peralatannya cukup, tenaganya juga cukup, ya. Jadi untuk selesai semuanya mungkin ya 1 bulan, tapi secara ini 15 hari sudah bisa kita tempati. Jadi awal-awal bulan sudah bisa ditempati. Itu Mbak. Oke, posisinya di mana Pak nanti akan dibangunkan Huntara untuk pengungsi? Ya, Untara itu kita sesuaikan dengan kecamatan. Kemarin yang ditinjau oleh Bapak Presiden yaitu di Kayu Pasak namanya, SD 05 itu. Di situ ada dibangun di situ sebanyak 107 bangunan. Kemudian yang lain ada lapangan di sebelahnya juga. Itu dibangun juga 100, jadi 217 semuanya yang dibangun di Kecamatan Pelembaian. Kemudian juga di kecamatan-kecamatan yang lain juga dibangun. Jadi kita sesuaikan Huntara itu dengan lokasi korbannya. Jadi ada Kecamatan Matur, Kecamatan Tanjung Raya, juga di Malala sendiri. Kemudian juga ada di Kecamatan Ampek Koto, itu Huntaranya. Tapi yang untapnya nanti itu kita bangun di dua lokasi. Satu di Kecamatan Palembayan, dan yang kedua di Kecamatan Tanjung Raya. Jadi kalau sementaranya kita dekatkan dulu dengan masyarakatnya, kemudian nanti kita bangun yang hunian tetapnya itu setelah nanti darurat ini selesai. Tapi sekarang kita persiapkan, kita ajukan ke Kementerian PKP, gitu Mbak. Baik, nah jadi sekarang sambil disiapkan berarti sambil didata juga. Sejauh ini proses pendataannya untuk masyarakat yang terdampak ini bagaimana Pak? Sudah berjalan? Ya, ini sudah berjalan. Kita betul-betul menginginkan masyarakat yang ingin menghuni hunian sementara menuntap itu, betul-betul mereka mau ya, dan menandatangani pernyataannya. Karena sering juga terjadi, setelah bangun itu selesai tidak ditempati oleh masyarakat. Makanya kita data betul-betul valid. Jadi sekarang baru terdata itu 500 KK yang sudah terdaftar, 508 ya, yang sudah terdaftar. Sisanya nanti dia akan mendapatkan sewa hunian namanya. Sewa hunian bagi yang tidak masuk ke Untap atau Untara, mereka akan diberikan sewa. Begitu. Jadi ada dua tipenya. Pertama dengan Untara dan Untap, yang kedua hunian. Mereka dibayarkan sewanya 600.000, iya, 600.000 per bulannya. Nah, Oke.
Begitu, Pak Pak. Bupati, biasanya beberapa kasus setelah bencana pada saat diberikan hunian sementara atau enggak huntap, itu kan banyak warga yang menolak untuk tinggal di sana karena Ya, jauh dari lokasi pertama mereka sebelumnya. ya, Jadi ada negosiasi seperti apa Pak dengan pemerintah dan juga masyarakat Pak? ya. Jadi mereka yang mau pindah ke Untap itu dalam 3 bulannya mereka kan dijamin dulu ininya jaduknya oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah melalui Kementerian Sosial. Mereka akan jaduk. Kemudian mereka nanti akan disesuaikan dengan profesi mereka. Kalau mereka memang daerah-daerahnya daerah pertanian itu daerahnya adalah di daerah pertanian. Kalau mereka adalah pengrajin seperti sekarang yang ada yang korban dari Galodo kita yang di ini, yang di Bukit Batabuah, mereka juga diberikan dalam bentuk ya alat-alat misalnya mesin jahit dan semuanya. Jadi sehingga mereka bisa alih profesi sesuai dengan bidang mereka Baik, yang mereka ingin oke. seperti itu. Nah, Jadi jadi sudah jaminan hidup mereka disiapkan. akan tetap terjamin dengan Mhm. fasilitasi dengan sesuai dengan keinginan profesi mereka yang mereka inginkan yang baru seperti itu. Baik, Nah, jadi sudah disiapkan dan mudah-mudahan nanti bisa disosialisasikan pada warga yang terdampak di ya, sana. Pak Beni, satu lagi, jadi sekarang sudah ada ya, banyak bantuan datang ke Kabupaten Agam, ke betul. pengungsian terutama. Tapi apa yang masih diperlukan masyarakat di sana, Pak, sekarang? Ya. Jadi masyarakat yang terdampak ini yang pertama itu air minum. Ini yang sekarang kita coba membuat dalam bentuk sumur bor di sana, Mbak. Karena dengan kondisi perairan yang seperti itu, kesulitan yang pernah adalah di air minum. Kemudian juga bantuan-bantuan kita berharapkan kepada saya ingin membantu ke daerah Palembayan, juga yang lainnya di Agam, mungkin lebih fokus lagi untuk membantu ya pakainya pakaian yang baru ya, bukan pakaian bekas ya. Kemudian juga karena pakaian bekas juga sudah banyak di sana, tapi tidak dimanfaatkan. Mereka tidak mau ya. Jadi pakaian yang layak lah yang baru. Kemudian juga peralatan mandi cuci itu yang kurang, Mbak. Kemudian juga peralatan masak juga. Nah, kita arahkan ke sana lagi. Seperti ya untuk masak, kemudian sabun ya, cuci, ya mandinya, pelan-pelan sangat mereka butuhkan. Ini setiap hari mereka butuhkan. Nah, itu kira-kira yang sangat urgen sekarang. Dan air minum. Air minum kita buatkan dalam bentuk sumur bor di sana. Jadi Itu, yang Mbak. kalau seandainya ada pemirsa yang ingin juga ikut membantu, yang paling dibutuhkan di Kabupaten Agam saat ini adalah soal air minum dan juga kebutuhan untuk sanitasi dan memasak. Pak Beni, terima kasih Ya, Bupati Agam ya. sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Beni. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.